Mengawali hari tanpa kopi? Kayaknya susah ya. Apalagi bagi sebagian besar pecintanya, tampaknya kopi ini menjadi minuman wajib yang tidak bisa ditawar. Nah, di balik terciptanya kopi-kopi nikmat, tentu ada peran penting barista di baliknya. Beberapa barista atau ahli peracik kopi Indonesia ternyata juga mendunia. Salah satunya adalah Dodi Samsura. Bagi Dodi Samsura, maju sebagai wakil Indonesia untuk bertanding dalam World Barista Championship 2013 merupakan sebuah pencapaian luar biasa dalam hidupnya. Ia mengaku puas meski menempati posisi ke-25 dari total 51 peserta yang bertanding. Sebelum mewakili Indonesia dalam World Barista Championship, Dodi Samsura secara berturut-turut menjadi juara pertama dalam Indonesia Barista Championship 2011 dan 2013. Kecintaannya terhadap kopi membuat Dodi Samsura tak henti berkarya. Kini ia pun menjadi trainer barista dan terus memperkaya hasanah perkopian di Indonesia. Masih di Intermezzo, banyak info gak bikin kepo. Oke. Masih tetap memperingati Hari Kopi Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2016 kemarin ya nak ya. Tadi sebelum iklan ada Pak Nathanael. Iya. Kita sudah lihat sama-sama informasi dan sekarang tadi sebelum kita sapa pemirsa ada informasinya. Ada VT-nya. Ada Mas Dodi Samsura yang merupakan juara untuk barista dunia. Betul, yang mewakili Indonesia di Australia tahun 2013. Ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Dodi. Hai Mas Dodi, ketemu lagi kita. Ribuan para pengunjung penonton Sia News TV loh. Ada berapa ribu Za? Ada 30 juta orang datang di sini loh. Tadi ribu, sekarang juta. Mana yang bener sih? Oke, ini kita kalau misalnya ngomongin kopi, temanya adalah Republik Kopi, Mas Dodi. Kalau misalnya ngomongin kopi gitu ya, Mas Dodi dengan peralatan yang benar-benar selengkap ini pastinya paham banget dong. Lumayan, oke. Harus ngerti ya. Kalau misalnya ngomongin prestasi, boleh dikasih tau dulu prestasinya Mas? Kebetulan alhamdulillah 2011 sama 2013 saya juara nasional. Ya. Begitu, kemudian 2013 juga saya ikut kompetisi tingkat dunia. Alhamdulillah peringkat 25 dunia. Oke. Begitu. Dari 53 negara. Wow, ini salah satu prestasi yang dimiliki anak bangsa lagi-lagi dengan peringkat 25 dari 53 negara. Dunia, begitu ya Naya? Iya, betul. Nah, Mas Dodi, ketika berlomba di dunia begitu ya bersama pesaing-pesaing dari negara lain, Barista Kopi Indonesia, pesan-pesannya mungkin untuk petani-petani kopi yang tadi sudah diberikan pesan oleh Pak Nathanael bahwa kita harus lebih aware lagi kepada petani kopi. Kalau misalnya untuk persaing di luar negeri, di kancah dunia internasional, harapan ke depannya seperti apa sih untuk kopi-kopi di Indonesia? Harapan saya pribadi, kopi Indonesia lebih dikenal secara kualitas. Jadi bukan hanya sebagai negara penghasil, tapi secara kualitas juga saya kepengennya bisa lebih dibanggakan. Oke, salah satunya anak-anak muda Indonesia yang juga ikut serta begitu ya dalam perlombaan barista kopi sedunia. Contohnya ini adalah Mas Dodi, dan sekarang kita mau ngapain Mas Dodi? Boleh dikasih tahu sama pemirsa dan juga teman-teman yang ada di sini? Oke, pada kesempatan kali ini saya nanti akan ngebuat kopi menggunakan 2 alat manual brew atau seduh manual. Ya, boleh langsung kita praktekkan sama-sama? Ya. Oke, menggunakan kopi apa? Manual. Ya. Kopi Vietnam kah yang lagi ramai? Enggak Mas. Bukan Bapak, berbeda. bukan. Iya, hari ini saya membawa kopi dari Bali, Kintamani. Oke. Dengan processing fully wash. Begitu, dan ini nama alatnya Kalita Wave dan saya akan menyeduh dengan alat ini. Oke, boleh langsung kita praktekkan ya? Boleh. Boleh, saya bantu. Siap. Iya, ini dia. Ini sekarang mau apa dulu untuk pertama-tama? Sebelumnya tadi saya udah ngebasahin paper filternya. Oke. Kemudian saya sudah menggiling juga untuk kopi yang digunakan. Ini kopi dari Bali? Ya, kopi yang dari bag itu tadi. Dan di sini saya akan menggunakan 20 gram saja. 20 gram. Oh, jadi perlu ditimbang dulu ya? Iya, emang kalau kelebihan 5 gram beda rasanya? Beda banget. Oh, nah, gitu. kemudian biar presisi dan ketika saya ngedapetin rasa yang enak, bisa saya ulang kayak gitu. Oh, iya. 20 gram. Oke, setelah 20 gram kemudian? Siap. Kemudian iya, pas sekali 20 kemudian gram. Saya gunakan air kurang lebih 88 derajat Celcius. Ini harus panas
dengan suhu 88 derajat. 88 Biasanya derajat. saya akan menyeduh 88 sampai 92 aja. Begitu. Dan kesempatan kali ini saya menggunakan 88 derajat Celcius. Oke, Mas Dodi sambil buat kopi, saya mau tanya, benar nggak sih ketika memang dari mulai suhu udara, suhu air begitu dan juga berat atau banyaknya kopi itu mempengaruhi rasa? Mempengaruhi rasa, begitu. Ini kalau dilihat sekarang Mas Dodi nyeduh kopinya tapi megang timer. Iya. Sebenarnya timer buat apa? Target waktu penyeduhan. Jadi semakin lama akan mempengaruhi rasa, semakin singkat akan mempengaruhi rasa. Tuh, ibu-ibu yang di sini nih harus dengerin, jadi megang timer juga Bu. Jangan lama-lama nanti suami marah di rumah ya. Kalau misalnya di sini ngaruhnya sama rasa, kalau di rumah ngaruhnya sama suami ya. Oke. Iya. Dan di sini saya menuang air perlahan-perlahan. Tadi saya menggunakan 20 gram dan kemudian dalam waktu kurang lebih 3 menit saya akan menuang sebanyak 300 gram air. Begitu. Oke, baik. Nah, saya menggunakan gramasi agar lebih presisi aja. Ini kalau dilihat yang di bawah sudah mulai turun ya Mas ya? Mulai menetes. Begitu. Oke. Dan sekarang sudah 162 gram. Memang hasilnya bening seperti itu? Ini akan lebih watery. Oh, lebih watery, oke. Kalau tadi sebelumnya kita udah ngebahas espresso dan cappuccino, dan ini hanya black coffee saja, begitu. Jadi pure hanya seduhan kopinya saja, tidak ditambahin bahan lain. Sebenarnya Mas Dodi, kalau misalnya para pecinta kopi nih buat di rumah dan juga yang di gedung iNews TV begitu, lebih enak menikmati kopi dalam bentuk black coffee atau cappuccino? Selera ya. Selera ya. Tapi dengan alat seperti ini akan lebih gampang kita seduh untuk di rumah, karena kalau misalnya espresso akan membutuhkan alat yang harganya lumayan. Begitu. Gimana gampangnya orang pakai timer, pakai timbangan? Dari mana? Iya Bu ya, susah kan ya pakai timer, pakai timbangan. Keburu suaminya udah judes. Kemudian oke, kita lanjut lagi. Siap, sedikit lagi 300 gram. Oke. Nah, kalau pemirsa di rumah nih ada di gedungnya iNews TV udah kecium nih anak wangi kopinya di sini. Tuh. Oke, ini dia. Iya. Ini sudah berarti ditunggu sampai semua baru bisa disajikan, begitu ya. Nanti hasilnya bisa langsung dicicip. Hasilnya bisa langsung dicicip. Nanti bener ya, katanya Reza pengen banget nyicip ya, Za. Pengen banget, nanti temenin Nane ya. Boleh ya? Boleh. Boleh kalau gitu. Kita jeda iklan dulu enak ya. Kita iklan dulu. Oke, kita iklan dulu. Nanti kita balik lagi pemirsa, habis ini akan cicip kopi yang Mas Dodi bikin. Betul sekali. Tetap di Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo.